Hudzaifah ibnul Yaman bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah setelah engkau datang membawa kebaikan berupa Islam ini kepada kami, apakah akan datang keburukan lagi?" "Iya, akan ada keburukan." "Ya Rasulullah, kalau ada keburukan setelah engkau bawa risalah ini, apakah akan datang lagi kebaikan?" "Iya, tapi dia sudah bercampur dengan kabut sehingga kebenaran itu sulit untuk dideteksi." "Wa fihi dakhan," kata Nabi SAW. Itu dalam hadis Bukhari. Bagaimana kok bisa Islam ini bisa tertutupi kabut? Kok bisa tidak dikenali bahkan oleh umatnya sendiri? Bahkan umatnya menyatakan, ada yang mengatakan, "Hei umat Islam, jangan kamu fanatik kepada agamamu. Jangan kalian merasa paling benar dengan agamamu, sebab agama lain juga benar." Ada yang ngomong begitu. Bahkan ada juga di kalangan umatnya yang mengatakan semua agama itu sama. Tidak boleh ada yang merasa paling benar, termasuk umat Islam. Quran itu bukan firman Allah, tapi dia adalah kata-kata Muhammad. Nauzubillah min dzalik. Jadi Islam ini terselimuti oleh kabut. Jadi yang benar itu tidak kelihatan. Apa penyebabnya? Kata Hudzaifah ibnul Yaman, kamu nanti akan melihat du'atun ala abwabi jahannam. Orang-orang yang mendakwahkan Islam tetapi justru dia mengajak umat ini masuk ke dalam neraka jahannam. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kamu akan kenal dia. Siapa mereka itu? Yatakallamuna bi alsinatina hum min bani jaldatina yatakallamuna bi alsinatina. Mereka berasal dari golongan kita. Karena Allah mengatakan apa? Yahdi bihi may yasha wa yudhillu bihi may yasha. Dengan Quran Allah bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, tapi dengan Quran juga Allah bisa menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Kenapa? Dia memahami Quran dan hadis tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah dipancangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan salafus saleh. Bagaimana mau merapatkan saf? Sawu sufufakum. Imam mengatakan, rapatkan saf-saf kalian. Lah di dalamnya ini ada yang nggak ngerti hukum saf dalam sholat. Lah di dalamnya ini ada yang menyatakan, ada yang membolehkan saf laki-laki dan perempuan boleh bercampur di dalam sholat. Nah yang begini-begini ini yang merusak saf kita umat Islam. Jangankan kita Bapak Ibu, Rasulullah saja membangun Madinah, merapatkan saf umat, itu di perang Badar orang munafik muncul, mundur dia dari pertempuran Badar. Di perang Uhud kelihatan orang munafik keluar dari barisan. Itu Rasulullah loh ya. Untuk merapikan bangunan Islam, safnya umat Islam itu, bahkan orang munafik itu lebih gila lagi di zaman Rasulullah SAW. Puncaknya adalah ketika mereka ini, Rasulullah akan melaksanakan misi perang Tabuk, mereka tidak mau keluar ikut, bahkan memprovokasi umat Islam. La tanfiru fil har. Hai umat Islam, ngapain kamu ikut Muhammad perang Tabuk? Cuaca kita lagi panas-panasnya, puncak-puncaknya musim panas. La tanfiru fil har. Kalian akan mati konyol, akan menghadapi pasukan Romawi yang besar di perbatasan negeri Syam dalam cuaca yang sangat panas ini, dan kalian tidak punya logistik, tidak punya uang yang cukup, tidak punya sumber daya ekonomi yang cukup untuk menghadapi perang yang dahsyat itu. Kalian sama saja bunuh diri, mati konyol. Apa jawaban Allah? Qul naru jahannama asyaddu harra. Katakanlah wahai Muhammad SAW bahwa neraka, api jilatan api neraka jahanam itu lebih panas daripada sengatan terik matahari kalian berjuang di jalan Allah di perang Tabuk. Apa yang mereka lakukan? Mereka bermanuver ingin merusak barisannya umat Islam, persatuannya umat Islam. Mereka bikin masjid dirar. Ada ayatnya di dalam surat At-Taubah itu Pak. Walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulah. Mereka bangun masjid, bangunannya mirip seperti masjid. Ada kubahnya kalau zaman sekarang, ada menaranya, ada mihrabnya, ada mimbarnya. Tapi yang mereka bikin itu diraran, untuk tujuan menghancurkan umat Islam, memecah belah persatuan umat. Rasulullah punya Masjid Nabawi sendiri di Madinah. Kami orang-orang Islam, ya, Islam-Islaman, kita pengen bikin masjid tandingan sendiri. Yang tadinya semuanya barisan menyatu di dalam Masjid Nabawi, akhirnya yang munafik ini
Orang munafik ini kan sholatnya sebelumnya kan di mana? Masjid Nabawi ya. Ikut masuk dalam barisan Islam. Inilah yang akan meruntuhkan, menghancurkan barisan kita. Tapi mari kita contoh Rasulullah SAW. Keteguhan Nabi SAW bukan hanya menghadapi ahli kitab yang menyimpang, Yahudi dan Nasrani, bukan hanya menghadapi kaum musyrikin yang bebal, yang durjana, yang memerangi Allah dan Rasul, tapi juga beliau tegar hatinya ketika menghadapi barisan orang-orang munafik yang akan mengadu domba dan menghancurkan persaudaraan umat Islam.